aku, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Shalom Bapak Ibu semua, berjumpa kembali dalam program 40 hari kampanye Kerajaan Allah. Hari ke-33 dengan topik Menjadi dan Menjadikan Penggembala Jiwa-Jiwa. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Kita dengarkan firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 1-11. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pembacaan dari 1 Petrus 5 ayat 1-11 adalah bagian terakhir kesimpulan dari surat Petrus yang pertama kepada jemaat-jemaat. Sehingga bagian ini adalah merupakan suatu puncak atau kesimpulan yang luar biasa daripada kehidupan seorang yang telah mengalami kasih karunia keselamatan oleh Yesus Kristus dan hidup di dalam pengharapan, iman dan kasih, siap menderita, menjadikan penderitaan Yesus Kristus sebagai teladan dalam penderitaannya sebagai orang-orang percaya. Kemudian mereka terbiasa dan hidup di dalam kebenaran, membuang segala kejahatan, kemudian fitnah, dengki, segala macam tipu muslihat, juga hidup sebagai anak-anak yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, sehingga bertumbuh dalam kasih karunia, beroleh keselamatan karena mengecap kebaikan Tuhan, dan sadar akan dirinya adalah orang yang telah dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dikuduskan menjadi imamat yang rajani, serta umat kepunyaan Allah sendiri untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan Allah kita yang memindahkan kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan oleh sebab itu kita menjadi orang-orang yang dewasa dan siap melakukan bagian yang terakhir ini, yaitu menggembalakan jiwa-jiwa. Menjadi gembala jiwa-jiwa itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Apabila kita telusuri nanti syarat-syaratnya, itu sungguh sulit, bahkan mustahil untuk dilakukan. Apalagi apabila kita melakukannya dengan kekuatan daging kita. Mengapa? Mari kita telusuri, saudara. Di dalam bagian yang pertama daripada perikop ini disebut, aku
Petrus menasihatkan para penatua di antara kamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa penatua ada orang-orang yang menasihatinya, ada orang-orang yang menjadi sahabatnya, menjadi temannya, sehingga penatua atau gembala tidak bisa hidup sendirian, tetapi harus memiliki orang yang sebagai mentor atau sebagai konselor, juga konsultan untuk melakukannya. Itu sebabnya saudara, saya percaya bahwa penggembalaan yang demikian adalah penggembalaan yang sehat, karena masih bisa menerima nasihat dari orang-orang yang dipercayainya. Puji Tuhan, secara pribadi saya mempunyai juga mentor-mentor rohani, demikian juga bapak rohani yang saya jadikan apabila saya mentok di dalam satu bagian. Saya meminta nasihat mereka, dan puji Tuhan, mereka dengan sabar dan dengan tekun memberikan nasihat kepada saya. Haleluya. Kemudian Petrus mengingatkan kepada para gembala supaya menggembalakan jiwa-jiwa, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela. Saudara yang dikasihi Tuhan, sukarela itu ada di hati. Kita bisa melihat wajah orang yang suka dan juga wajah yang rela, tampilan yang rela. Saudara, kalau seseorang itu suka melakukannya, kita lihat suatu antusias di dalamnya. Kemudian kita melihat orang yang rela melakukannya, kita akan melihat suatu gairah dan kemudian ketekunan untuk berbuat di dalamnya. Saudara, syarat pertama untuk menjadi seorang penggembala jiwa adalah dengan sukarela tanpa paksa. Yang kedua disebutkan adalah jangan mencari kepentingan atau keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Lebih sulit lagi saudara. Terkadang gembala itu disalah mengerti, seakan-akan dia punya kepentingan tertentu ketika dia menginstruksikan sesuatu, atau ketika dia menasihatkan sesuatu kepada kawanan domba Allah. Mereka itu dituduh memiliki kepentingan atau mencari keuntungan. Wah saudara yang dikasihi Tuhan, sangat sulit untuk memastikan apakah seorang itu tulus hatinya dan tanpa mementingkan dirinya dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh daripada menjadi seorang gembala atau penggembala jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat-sangat perlu untuk kita pahami bersama. Saudara yang dikasihi Tuhan, syarat ini adalah sesuatu syarat yang tidak mudah. Hanya orang-orang yang dewasa dan yang sudah sembuh dari rasa luka dapat melakukan bagian ini. Oleh sebab itu kita rindu para gembala memiliki hati yang teguh untuk mengabdikan dirinya. Kemudian saudara, menjadi teladan. Jangan seolah-olah kamu memerintah atas mereka, tetapi menjadi teladan. Lebih sulit lagi saudara, karena akan ada tuntutan. Teladannya mana? Teladan dalam perkataan, teladan dalam sikap, teladan dalam cara berpikir, teladan. Orang-orang yang di bawah, di sekitarnya menuntut teladan dari seorang gembala. Dan itu bukan sesuatu yang mudah saudara. Saya sebutnya mustahil kalau melakukannya dengan kekuatan tubuh kita ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita berpikir semuanya. Apakah ini mudah untuk dilakukan? Saudara, saya akui ini tidak mudah. Tetapi untuk membuat itu dapat kita lakukan, kita harus mengingat satu hal. Karena gembala agung akan datang memberikan kita mahkota kemuliaan. Apabila waktunya datang, dia akan datang memberikan itu kepada kita. Apabila kita sukarela melakukannya dengan pengabdian diri dan juga dengan penuh keteladanan, karena kita saling. Sebab apa saudara? Sebab pada bagian berikutnya dikatakan, hai kamu orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang lebih tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuat gembala-gembala senior, gembala-gembala yang lebih dewasa terdukung untuk melakukannya, bukan dituntut. Dan kemudian ketika gembala dituntut, maka gembala itu bisa menekan, stres tertekan saudara. Ketika gembala dituntut dari bawah,
gembala bisa mengalami sebuah kesulitan untuk melakukan dengan sukarela, dengan pengabdian diri, dan juga dengan keteladanan. Karena bisa salah. Ketika dia tidak tahan lagi, dia marah. Habis keteladanannya. Kemudian dituduh tidak rela. Kemudian akan dituduh tanpa pengabdian diri karena mencari keuntungan. Wow, ini sulit sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari anak-anak muda tanggung jawabnya menundukkan diri juga dengan rela, dengan pengabdian diri, dan juga dengan penuh keteladanan. Saudara, kalau kita semua rela mengabdikan diri kita dan kita menjadi teladan satu dengan yang lain, bukan mencari teladan, bukan mencari orang-orang yang mengabdi, bukan mencari orang yang sukarela, tapi menjadi. Sedemikianlah kita terikut dengan proses ini, maka pada akhirnya kita akan menjadi domba-domba yang dewasa dan melahirkan domba-domba berikutnya. Saudara, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika kita menyadari bahwa Gembala Agung akan datang pada waktunya, memberi upah, yaitu mahkota kemuliaan kepada kita, kita akan melakukannya dengan tekun. Mengapa kita harus menundukkan diri terhadap orang yang lebih tua? Saudara, karena Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Saudara, kerendahan hati mendahului kehormatan, tetapi keangkuhan mendahului kehancuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Bukan merendahkan seorang terhadap yang lain, tapi merendahkan diri kita seorang terhadap yang lain. Amin. Bagaimana caranya merendahkan diri seorang terhadap yang lain? Kita harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kita ditinggikannya pada waktunya. Apa itu ditinggikan? Bersama dengan waktu kita semakin naik, semakin bertumbuh, semakin dewasa, dan kita siap untuk mempraktekkan sukarela, pengabdian diri, dan juga menjadi teladan. Yes, saya rindu sekali di mana-mana orang bertumbuh secara rohani, secara jiwani, dan secara jasmani, siap untuk menjadi gembala dan membuat gembala jiwa-jiwa. Karena itu kita harus selalu berjaga-jaga dan sadar, lawan kita bukan orang di sekeliling kita, tapi lawan kita adalah iblis yang sekarang terus berkeliling, mengaum-ngaum seperti singa yang mencari musuh yang dapat ditelannya. Saudara, kita harus melawan dia dengan iman yang teguh, sebab seluruh dunia ditantang oleh musuh kita ini. Hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, penggembala-penggembala jiwa ditantang saat ini. Suarakan aumannya supaya kita takut dan kita mundur dari menggembalakan jiwa-jiwa. Saudara, kalau bukan dengan Tuhan, kalau bukan dengan kasih karunia-Nya, kita tidak sanggup. Itu sebabnya Petrus mengakhiri dengan, dan segala kasih karunia Allah melengkapi, mengukuhkan, meneguhkan, dan mengokohkan kamu ketika menderita seketika lamanya. Saudara, inilah yang menjadi pengharapan kita, bahwa kasih karunia Allah memperlengkapi kita, mengukuhkan kita, meneguhkan, dan mengokohkan kita untuk melakukan bagian kita. Saya rindu kita saling mendukung satu dengan yang lain. Mari saudara-saudara, kita melakukan penggembalaan dengan sukarela, penuh pengabdian, dan menjadi teladan. Yang muda menundukkan diri kepada orang yang lebih tua. Yang tua itu menunjukkan keteladanan, pengabdian diri dengan sukarela, dan berdasarkan kasih karunia Allah yang melengkapi, yang mengukuhkan, meneguhkan, dan mengokohkan. Dimuliakanlah Kristus di antara kita, dan ditinggikanlah namanya. Kita bertumbuh dalam segala kasih karunia kepada kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur buat pelajaran pada hari ini.
Kami tahu bahwa ketika kami telah siap, kami akan Tuhan beri tanggung jawab seorang demi seorang untuk menggembalakan kawanan domba Allah yang ada di sekitar kami. Tuhan, bawa kami bertumbuh seiring waktu. Oleh kasih karunia-Mu, kami dilengkapi, dikukuhkan, dikuatkan dan dikokohkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang sukarela dengan pengabdian diri dan dengan keteladanan. Kami boleh menggembalakan dengan menantikan mahkota kemuliaan yang Kau berikan kepada kami pada akhirnya. Kami bersukacita melakukannya. Kami melakukannya berhasil dalam kekuatan Allah yang sanggup memberikan kami kemenangan atas musuh kami yang sekarang ini terus berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Kami, orang-orang yang rendah hati, siap melakukan bagian kami dalam penggembalaan jiwa-jiwa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.